Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kodri Manda, and we are from Group 2 about Presal categories. And I will introduce my members. There are myself, Kodri Manda, and then Ria Dewi Anggaraini, Firda Octavia Berliana, Arieska Rahmadanti Apriliana, and then Miftah Mujizah, Helmi Rohman, and Muhammad Royan Saputra. Okay, the first material will be explained by Ria Dewi Anggaraini about verb phrase. Please, Ria Dewi Anggaraini. I will explain the material about a verb phrase. So, a verb phrase is a combination of verb plus preposition or verb plus adverb that when is used together, it takes on a different meaning to the original verb. Jadi, verb phrase itu merupakan kombinasi dari kata-kata, kata kerja ditambah preposisi atau kata kerja ditambahin kata keterangan. Yang ketika digunakan, frasa tersebut akan membentuk makna yang berbeda dari makna kata kerja aslinya. Next is the form of a verb phrase. The first, a main verb. Jadi bentuk ini menjelaskan bahwa kata kerja verb itu hanya dapat digunakan dalam bentuk present, seperti are, like, play, atau bentuk past seperti were, like, played. Contohnya seperti we played football, we sebagai subjek, played sebagai verb, football sebagai complement, dan itu juga menunjukkan bahwa itu adalah bentuk past. Contoh kedua seperti she comes to my house. She sebagai subjek, comes sebagai verb, and to my house sebagai complement, dan itu menunjukkan sebagai present. And the next, an auxiliary verb be and a main verb in inform. Jadi bentuk ini menjelaskan bahwa kata kerja verb yang digunakan pada waktu yang sedang berlangsung, continuous. Contohnya seperti I'm studying. I sebagai subjek, am sebagai auxiliary verb, dan studying sebagai verb in. The third and auxiliary verb have an main verb with past participle verb 3. Jadi bentuk ini menunjukkan bahwa kata kerja digunakan pada aspek yang telah terjadi, perfect. Sebuah verb dengan has atau have itu menunjukkan present perfect. Sedangkan yang menggunakan had itu menunjukkan past perfect. Contohnya, the boy has played football, itu menunjukkan present perfect, dan he had finished doing homework, itu menunjukkan past perfect. Next, an auxiliary verb have plus been and a main verb in the ing form. Jadi bentuk ini menjelaskan bahwa kata kerja yang menjelaskan kegiatan yang telah terjadi dan sedang berlangsung pada waktu tertentu, perfect continuous. Sebuah verb dengan have atau has been plus verb ing menunjukkan present perfect continuous. Sedangkan sebuah verb dengan had been plus verb ing menunjukkan past perfect continuous. Contohnya, Indah had been singing a song, itu menunjukkan past perfect continuous. Dan the man have been fishing in a lake, itu menunjukkan present perfect continuous. The fifth, a modal verb, may, might, can, could, must, sold, and a main verb. Jadi bentuk ini menunjukkan kata kerja dengan menggunakan bentuk modal. Contohnya, I will come to your house. The last modal verb and auxiliary verb be, have, or have been. Jadi bentuk ini menunjukkan kata kerja dengan menggunakan bentuk modal. Contohnya, they can be looking, she might have been sleeping, he must have lived. The next material will be presented by Arieska Rahmadanti Apriliana. Now I'm going to talk about noun phrase. What is noun phrase? Noun phrase is a new noun that is formed from various types of words that are strung together. Noun phrase are usually used when even one word is not specific enough to describe a noun. Jadi, noun phrase adalah sebuah noun baru yang dibentuk dari berbagai jenis kata yang dirangkai jadi satu. Rangkaian kata ini bukan menjadi sebuah kalimat, tetapi menjadi sebuah kata benda baru. Noun phrase biasanya digunakan saat satu kata saja masih kurang spesifik untuk menjelaskan sebuah noun. Nah, penggunaan noun phrase di sini diharapkan dapat menjadikan informasi suatu noun agar lebih lengkap
dan lebih mudah dipahami. Next, there are two important terms used to create a perfect noun phrase. They are premodifier and postmodifier. Jadi, untuk menyusun sebuah noun phrase yang sempurna, ada dua istilah penting yang harus dipahami, yaitu premodifier dan postmodifier. Premodifier adalah kata imbuhan yang ditambahkan sebelum noun utama atau di depannya, sedangkan postmodifier adalah kata imbuhan yang ditambahkan di belakang noun utama. Untuk lebih jelasnya, di PPT ada contohnya untuk membedakan apa itu premodifier dan postmodifier. Contoh pertama, he is the most kind person I ever met, and I'm lucky to have him. Ini adalah contoh noun phrase dengan premodifier. Di sini, noun utamanya adalah person. Yang mengubahnya menjadi noun phrase adalah kalimat the most kind, jadi the most kind person. Sedangkan untuk contoh kedua, I really hate walking in the dark, so it's better if we return home before sunset. Ini adalah noun phrase dengan postmodifier. Di sini noun utamanya adalah walking, yang mengubahnya menjadi noun phrase sempurna adalah kalimat in the dark. Jadi walking in the dark. Nah, dua kalimat ini jika noun utamanya tidak ditambahkan imbuhan, maka maksud kalimatnya itu akan agak sulit dimengerti dan agak kurang jelas. Makanya dijadikan noun phrase ditambahkan imbuhan seperti itu. Oke, the next material akan dibawakan oleh Miftah Mu'jizah. I will explain about the component of noun phrase. Noun phrase can be composed using any part of speech component. Here the component that make up the noun phrase. First is noun plus noun. Second, preposition of plus noun. Third, adverb plus noun. Fourth, adjective plus noun. Fifth, gerund plus noun. And sixth, verb plus noun. For the example, first noun plus noun. Jadi sini menggunakan dua noun, tetapi noun utamanya terletak di belakang. For the example is police office. Jadi kalimat utamanya, jadi noun utamanya yaitu yang office-nya karena yang terletak di belakang. Second, preposition of plus noun. Ini hampir sama dengan noun plus noun. Bedanya dalam kombinasi noun plus noun, noun utama terletak di belakang dan modifiernya di depan, sedangkan noun phrase dengan preposition of noun utama terletak di depan. For the example, the building of the city. Jadi noun phrase tersebut mengacu pada the building, bukan of the city-nya. Jadi noun utamanya yaitu the building. Third, adverb plus noun. Penggunaan adverb sebagai komponen dalam menyusun noun phrase akan membantu kita mengenal lebih spesifik tentang noun utama yang dibahas. For the example, the early breakfast. Fifth, adjective plus noun. Saat mengkombinasikan adjective plus noun, kita telah memberikan karakteristik tertentu pada noun tersebut. For the example, a cute cat. Penggunaan adjective plus noun sangatlah luas, karena kombinasi keduanya memang bisa mempersingkat dan memperjelas kalimat. Fifth, gerund plus noun. Kombinasi gerund plus noun dalam noun phrase bukan hanya menambahkan informasi secara lebih spesifik, keduanya juga bisa meningkatkan efisiensi kalimat saat dipadukan. For the example is parking area, swimming pool, and etc. And six, verb plus noun. Verb plus noun ini dibagi menjadi dua, yaitu present participle plus noun dan past participle plus noun. For the example, present participle plus noun itu
talking board. Jadi talking itu sebagai present participle-nya. Second, past participle plus noun. For example, is a hidden treasure. Harta yang tersembunyi artinya. Jadi past participle-nya yaitu hidden-nya. Karena itu verb 3 dari hid. Thank you. Okay, thank you for Miftah and Arieska for explaining about noun phrase. Now, we begin to my material about adjective phrase. Okay, there are the explanation of adjective phrase in your PowerPoint. Adjective is a part of speech which modifies a noun, usually making its meaning more specific. Oke, jadi itu adjective phrase itu dia bagian dari sebuah kata yang dimana sebuah kata itu jika ditambahkan kata lagi dia akan menjadi bagian yang lengkap, menjadi lebih spesifik. Oke, contohnya the dog chased the girl. Jadi anjing itu mengejar seorang gadis. Anjing di sini dia tidak tahu apakah anjing itu dia gemuk ataukah kurus ataukah apa. Jadi kita tambahkan kata sifat. Jadinya seperti di example-nya, the fat dog chased a girl. Nah, karena ada kata fat di situ jadinya jelas dia. Jadi lebih spesifik. The fat dog, anjing yang gemuk mengejar seorang gadis. I will explain two adjectives are used in your PPT. The first one is attributed manner. It is phrased the noun so it comes first before the noun. And other one is predicative manner. It is the opposite of attributive manner. In predicative manner, noun comes first before the noun, usually followed by linking verb. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua kata sifat yang digunakan. Yang pertama adalah attributive manner. Attributive manner ini mendahului kata benda atau sebelum kata benda. Yang satunya adalah predicative manner, di mana predicative manner ini adalah yang kebalikannya dari attributive manner, yaitu setelah kata bendanya, biasa diikuti dengan linking verb. For example, long letter. The long word is the adjective and letter is noun. It is spelled as attributive manner because it the adjective comes first. And the letter was long. The letter is noun. Was a linking verb. Was is linking verb. And long is adjective. It is spelled as predicative because it put noun first. Di sini ada contohnya, a long letter atau sebuah surat panjang. Kata panjang di sini adalah kata sifat dan surat adalah kata bendanya. Inilah yang disebut dengan attributive manner karena kata sifat datang terlebih dahulu. Lalu the letter was long. Jadi di sini kata the letter-nya itu sebagai kata benda, lalu kata was itu sebagai kata linking verb, dan long atau panjang adalah sifat. Inilah yang dinamakan predicative manner karena bendanya yang terlebih dahulu kedudukannya. Kita lanjut ke function of adjective phrase. Jadi saya akan menjelaskan fungsi dari adjective phrase. Oke, di PPT kalian bisa kalian lihat di situ ada 3 fungsi. Yang pertama adalah subject complement, yang kedua adalah object complement, dan yang terakhir adalah premodifier within NP atau biasa disebut premodify tanpa adanya object phrase. Oke, dari yang pertama bisa kalian lihat di PPT-nya, subject complement. A subject complement SC follows a linking verb. Bisa jadi be, seem, appear, look, and so on. It is normally an adjective or a noun that renames or defines in some way the subject. Ini penjelasan dari saya sendiri. Oke, jadi akan saya terjemahkan.
Subjek komplement ialah ketika suatu kata menerangkan atau menggambarkan subjek kalimat. Jadi itu dia menerangkan subjek yang selanjutnya gitu. Misalnya di contoh itu, Sally seems unhappy. Jadi Sally ini dia ditambahkan sama kata sifat ataupun kata kerja, bisa sembarang aja dia. Jadi di sini dijelaskan Sally tampak tidak senang. Begitu. Oke, lanjut ke object complement. An object complement follows and modifies or refers to a direct object. It can be a noun or adjective or any word acting as a noun or adjective. Oke, jadi di sini objek komplement ini ialah mengikuti atau memodifi atau menuju kepada objek. Jadi misalnya satu objek dia menunjuk ke objek yang satunya, begitu. Jadi seperti yang ditulis di contoh, Kate called John stupid. Jadi objek yang satu menunjuk ke objek yang berikutnya, begitu. Jadi dia menerangkan si John ini bahwa dia bodoh, begitu. Oke, yang terakhir premodifier within NP. Jadi premodify ini dia adjektif atau kata kerja, kata sifat yang biasa digunakan premodify noun atau kata kerja premodify. Sama aja dia kayak adjektif juga. Jadi misalnya fat dog chase a girl, sama dia. Begitu. Oke, selanjutnya penjelasan adverb yang akan dijelaskan oleh Helmi Rohman dan Muhammad Royan Saputra. Adverb phrase. Adverbial phrase is linguistic term for structure operating to express adverbial meaning. Like other phrases, it can be simple or complex. Artinya frasa adverbial adalah istilah linguistik untuk struktur yang beroperasi mengungkapkan makna adverbial. Seperti frasa lainnya, frasa ini bisa menjadi simple atau kompleks. Adverbial phrase is built around adverb or adverbial by adding word before and or after it. Frasa adverbial adalah dibuat di antara sebuah adverb atau adverbial dengan menambahkan kata sebelum dan atau sesudahnya. For example, first, the economy recovered very slowly. The second, they wanted to leave the country as fast as possible. Head word and adverbial phrase. Head word basically are verb. It determines the meaning of entire phrases. Head word adalah sebetulnya adverb. Itu menentukan arti kata keseluruhan frasa. Criteria of example. Adverb can be divided differently according to different criteria according to the meaning. The first one, adverb of manner. Kata keterangan sopan santun. Contohnya, she moved slowly and spoke quietly. The second, adverb of place. Kata keterangan tempat. Contohnya, she lived on the island all her life. She still lives there now. Third, adverb of frequency. She takes the boat to the mainland every day. She often goes by herself. Fourth, adverb of time. Kata keterangan waktu. Contohnya, she tries to get back from dark. It's starting to get dark now. The fifth, adverb of purpose. Kata keterangan tujuan. Contohnya, she drives her boat slowly to avoid hitting the rocks. She shopped in several stores to get the best buys.
Adverb of direction, kata keterangan arah. She lived aboard. 7. Negative adverb, kata keterangan negatif. I have never been to England. Okay, the next material will be presented by Helmi Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Helmi Rahman. I will explain about conjunct. So I talk Indonesian language. Conjunct adalah kata keterangan yang menambahkan informasi ke kalimat yang tidak dianggap sebagai bagian dari konten proporsionalis atau setidaknya tidak ada penting, tapi yang menghubungkan kalimat dengan bagian wacana sebelumnya. Meskipun jarang, kata sambung juga dapat terhubung dengan bagian wacana. So the second is disjunct. Disjunct adalah jenis tambahan adverbial yang mengungkapkan informasi yang tidak dianggap penting untuk kalimat yang muncul, tetapi dianggap sebagai sikap pembicara atau penulis terhadap atau pernyataan deskripsi dari konten proporsionalis kalimat mengungkapkan, misalnya tingkat kejujuran pembicaraan atau cara berbicaranya. So the short is adjunct adalah kata, phrase atau clause yang dapat dihilangkan dari kalimat tanpa membuat kalimat salah secara tata bahasa. Adjunct biasanya merupakan kata keterangan yang digunakan untuk memodifikasi kata kerja. Ketika digunakan sebagai kata keterangan, tambahan biasanya akan menunjukkan waktu, cara, tempat, frekuensi, alasan, atau derajat. So I will explain about the promodifers and postmodifers in adverbial. Promodifer in adverbial phrases are expressed by your engine is running very, absolutely, fully, shouting the some interval and qualitative adverb, as in adjectival passes. So postmodifer in adverbial passes are expressed by he spoke distinctly enough, the adverb enough, and in that only. So jadi pengubahan yang ditetapkan sebelum heard disebut promodifer. Satu ditempatkan setelah kepala disebut postmodifer. Misalnya, di ranjau darat. Kata tanah adalah promodifer ranjau. Sedangkan pada phrase ranjau di masa perang, frasa di masa perang adalah postmodifer ranjau. Thank you. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.